hanya sekedar kata-kata, tetapi keinginan kami yang sesungguhnya ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan membiarkan diri kami untuk peka kepada kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami untuk kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti. Apa yang kami mengerti kami percaya firman-Mu. Apa yang kami percaya kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga firman Allah yang hidup itu memberikan hidup baru kepada kami. Firman Allah yang berkuasa memberikan kuasa kepada kami. Dan firman Allah yang kekal memberikan kekekalan dalam hidup kami yang sementara. Dengan demikiannya Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan bercahaya, menjadi terang di tengah-tengah dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Makasih Bapak, ini doa kami, hamba-Mu yang kupercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kira Tuhan rapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan untuk nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saudara senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara beribadah kepada Tuhan dan juga bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah saudara, saya tidak pernah menyangka bisa ada di tengah-tengah saudara ya saudara ya, karena saya ada di Mangga Besar dan juga di pelayanan di Sinode, tetapi terima kasih buat Guru Injil Andri mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di Minggu Misi ini saudara ya. Nah saya di Mangga Besar sudah 14 hampir 15 tahun. Kemudian 15 tahun di Balikpapan merintis GKI Balikpapan, artinya sudah 30 tahun kurang lebih melayani di GKY, dan saya menjadi pembina di bidang misi di Mangga Besar dan juga di Sinode saudara ya. Dan tahun ini tahun terakhir saya di Sinode dan berkesempatan bisa mengunjungi beberapa GKI yang ada, baik yang ada di Jabodetabek dan juga di luar kota saudara ya. Dan spesial hari ini saudara ya. Ternyata ngobrol-ngobrol tadi, ini Guru Injil Andri dulu pernah saya pimpin sebuah retreat remaja di GPMI Samarinda ya. Dia adalah salah seorang anak remaja yang waktu itu aktif mempersiapkan semua kegiatan-kegiatan acara kita, dan hari ini saya senang sekali tidak menyangka saudara dari sekian banyak anak remaja itu ada yang jadi hamba Tuhan. Satu lagi saudara yang spesial banget di GKY saudara itu Pendeta Luki saudara ya. Tahu saudara Pendeta Luki itu waktu saya merintis GKY Balikpapan, dia itu masih anak sekolah minggu, kira-kira umur 12 tahun saudara ya. Dan tidak menyangka dia menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian kami bersama-sama di Mangga Besar. Dulu pada waktu saya di Balikpapan, saya yang perintah-perintah dia untuk main musik di gereja saudara ya. Waktu di Mangga Besar, saya yang diperintah-perintah sama dia. Dulu pendeta yang perintah jemaatnya, sekarang ini jemaat jadi GI perintah-perintah kita untuk pimpin ini, pimpin itu dan sebagainya saudara ya. Nah maksud saya begini, dalam hidup ini saudara ya, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa memakai siapapun, bisa menghadirkan seseorang yang mungkin dulu kita tidak pernah pikirkan, saudara, tetapi hari ini mereka adalah orang-orang yang Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama, saudara ya. Saya senang sekali bisa bersama dengan saudara hari ini. Nah, saudara, dalam Minggu Misi ini kita akan membicarakan dengan tema gereja yang misioner, ya, gereja yang misioner. Apa itu gereja yang misioner? Nah, tentu kita harus memahami dari kata misi itu apa. Misi itu bisa dua pengertian. Pertama adalah yaitu mengutus ataupun sebuah perjalanan. Tetapi misi itu juga berbicara tentang sebuah perbuatan ataupun sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, saudara-saudara, untuk itu kita berbicara tentang gereja yang misioner ataupun gereja yang melakukan misi Allah bagi dunia ini, mengerjakan pekerjaan Allah bagi dunia ini.
Untuk itu saya mengajak kita membaca satu teks firman Tuhan saudara, dari Injil Matius pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya kira ini ayat yang sudah sangat familiar saudara, dan mungkin berkali-kali sudah dengar khotbah dari teks ini. Tapi saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk merenungkan bagian ini berkaitan dengan tema kita, itu gereja yang misioner, saudara ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang gereja yang misioner, sebenarnya misi itu ataupun gerakan misi itu dimulai dari Allah. Ya, kalau kita lihat pertama kali manusia jatuh di dalam dosa dan Hawa, saudara, maka pada saat itulah Allah telah merancangkan rancangan keselamatan bagi dunia. Kalau kita kenal satu teks firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, itu perjanjian antara keturunan wanita dan keturunan si ular, saudara ya. Maka para ahli teolog mengatakan itu adalah proto-evangelio ataupun pra-injil. Maka artinya rancangan Allah untuk mengadakan misi Allah bagi dunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah di masa lampau, saudara ya. Maka dalam proses perjalanan waktu yang panjang, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah gagal dengan rencana, maka dia menggenapinya ketika Yesus datang. Yesus datang, saudara, untuk menggenapi rencananya, untuk melakukan misi Allah bagi dunia ini. Untuk apa, saudara? Saya kutip ayat ini, saudara, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6 ayat yang ke-40, saudara ya. Tuhan Yesus katakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara lihat, di sini adalah jelas sekali misi Allah, yaitu supaya setiap orang ataupun tidak ada seorang pun yang binasa, ataupun tidak seorang pun yang dihukum di neraka kekal. Tidak ada seorang pun yang celaka. Dengan cara apa? Ketika melihat anak Allah, Yesus yang diutus ke dalam dunia ini, maka setiap orang beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah misi Allah yang begitu besar yang dikerjakan oleh Allah bagi dunia. Nah, untuk mengerjakan misi Allah ini, saudara, maka Allah memanggil murid-muridnya. Kalau kita lihat teks pembacaan firman Tuhan yang kita baru baca tadi, saudara, Allah ingin mencari orang, memilih orang, dan memanggil orang. Saudara, saya mau tanya, orang yang dipilih dan dipanggil itu hebat atau tidak hebat? Halo? Ini Pak Pendeta lagi nanya loh. Kalau dipilih, dipanggil itu orang hebat tidak hebat? Halo? Ini nggak ada jawaban. So, biasanya kalau misalnya kita menyelenggarakan sebuah proyek besar, bangunan besar, mau cari orang yang seperti apa, saudara? Mau pilih orangnya gimana? Punya keahlian, punya skill, punya kompetensi, atau punya kelebihan-kelebihan, atau cari orang yang nggak pernah kerja? Cari orang hebat, saudara. Tapi menarik, pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, saudara, dia memanggil yang namanya nelayan. Heran sekali, saudara, saya pikir-pikir kalau Tuhan Yesus mau bikin gempar dunia ini, mengerjakan misinya supaya lebih cepat, lebih banyak orang yang mengenal dia, saudara. Kenapa Tuhan Yesus tidak mencari orang-orang yang punya agama di sinagog-sinagog, yang nggak usah susah perlengkapi mereka, saudara ya?
Atau kenapa Tuhan Yesus tidak mencari orang yang terkenal, yang tinggal di istana-istana, saudara, ketika mereka ngomong maka semua orang dengar karena mereka orang terkenal di istana. Mengapa Tuhan tidak memanggil orang-orang yang berpendidikan tinggi, saudara? Mungkin ketika itu kalau ada universitas-universitas, saudara, carilah orang-orang yang hebat, saudara, supaya menggemparkan dunia untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia. Tapi saudara, Yesus datang ke Danau Galilea. Lalu dia melihat para nelayan-nelayan itu, saudara, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Yohanes saudaranya, saudara. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka. Nah, saudara, menarik sekali adalah bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bukan berdasarkan kompetensi mereka, tetapi berdasarkan kehendaknya dalam hidup para murid-muridnya. Saya pada waktu membaca bagian ini, saudara, saya terenyah sebentar. Saya pikir, Tuhan, siapakah saya? Saya tidak lebih baik daripada teman-teman yang lain. Saya tidak lebih bisa daripada teman-teman yang lain. Saya tidak lebih terkenal daripada yang lain. Tetapi mengapa saya? Saudara-saudara, Allah memilih seseorang berdasarkan kehendaknya. Dan kalau kita hari ini sebagai anggota jemaat Tuhan di tempat ini, kita sebagai orang-orang percaya, dan kita dipanggil sebagai murid Yesus. Saudara, saya mau beritahukan, engkau bukan dipanggil karena engkau hebat. Engkau dipanggil bukan karena engkau lebih daripada yang lain. Engkau dipanggil bukan engkau terkenal daripada yang lain. Tapi Dia memanggil engkau dan saya sebagai murid Yesus atas dasar kehendak bebas Allah memilih siapa orang yang dikehendakinya. Kalau demikian, saudara, maka engkau dan saya orang yang spesial. Amin. Amin. Engkau dan saya adalah orang-orang yang spesial. Kalau kita tidak spesial, nggak dipanggil oleh Tuhan sudah menjadi murid Yesus. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan telah panggil untuk menjadi murid-murid Yesus melaksanakan misi Allah bagi dunia ini. Nah, saudara, panggilan kita apa, saudara? Panggilan kita ini termaktub, tertuang di dalam teks ini, saudara, ya. Ayat 4, pasal 4 ayat 19, ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah panggilan yang sifatnya spesial. Ini adalah panggilan yang sifatnya khusus. Ini adalah panggilan yang sifatnya ilahi. Kenapa, saudara? Karena Yesus sendiri yang datang langsung berhadapan muka dengan nelayan-nelayan ini langsung berkata, mari ikutlah aku. Nah, saudara, dari teks ini ada 3 panggilan kita yang kita perlu pikirkan, renungkan berkaitan dengan gereja yang misioner. Ya, saya berharap saudara luangkan waktu, pay attention. Mungkin bahasa saya tidak terlalu jelas, saudara-saudara, ya. Mungkin kadang-kadang nadanya terlalu tinggi ataupun saudara, pay attention. Kita mau menangkap apa pesan Tuhan yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini berkaitan dengan gereja yang misioner. Ada 3 panggilan kita. Panggilan yang pertama adalah panggilan ikutlah aku. Saudara, pada waktu Tuhan memanggil murid-muridnya ini, mereka adalah latar belakang nelayan. Nah, saudara, tentu orang-orang nelayan ini adalah menurut saudara, penafsir-penafsir, orang nelayan itu adalah pekerja kasar. Dan mereka adalah masyarakat-masyarakat pinggiran. Dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, saudara. Lalu pada waktu mereka sedang mengerjakan tugas mereka sedang apa, saudara? Sedang apa? Sedang menjala, betul ya? Betul ya? Nah, kalau seandainya, saudara, ya, misalnya lagi buka toko di rumah, lalu guru Injil Andri datang kepada saudara, ayo kok ikut, ikut pelayanan. Kira-kira saudara bisa langsung ikut atau tidak ikut? Halo? Ikut atau tidak ikut? Hah? Bikin apa, Lase? Pokoknya ikut acara gereja. Kira-kira saudara langsung ikut, tidak ikut? Pertimbangannya apa? Lase baru buka toko, nggak ada yang nungguin. Kasih istri aja.
Nggak bisa, istri lagi sibuk di belakang. Betul nggak saudara ya? Atau nggak bisa lagi ngantar anak lagi ke sekolah gitu saudara ya. Atau jemput anak nanti pulang sekolah. Saudara, kita bisa membuat berbagai alasan untuk berkata tidak untuk sebuah ajakan, kan? Betul nggak saudara ya? Nah, so pada waktu itu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Saya tidak tahu pertimbangan apa yang membuat mereka langsung ikut Yesus, karena baru pertama kali mereka ketemu dengan Yesus yang langsung ajak mereka untuk ikut Yesus. Dan sudah tidak gampang juga kalau mereka misalnya diajak dari latar belakang kepercayaan sebelumnya, itu nggak mudah. Kalau menurut saudara itu para nelayan itu agamanya apa? Halo? Para nelayan agama apa tuh? Hah? Nggak tahu. Itu Simon Petrus orang apa sih? Orang apa? Orang Yahudi. Kalau dia orang Yahudi, agamanya apa? Orang Yahudi, agama Yahudi. Nah, saudara, orang Yahudi itu punya budaya yang sangat kental, melekat dengan agamanya. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Saudara-saudara, tidak mudah untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaannya, melepaskan kerjaannya, melepaskan kepercayaannya untuk ikut sesuatu yang baru. Tadi ada kebaktian satu tadi, waktu selesai kebaktian ada seorang bapak ketemu dengan saya, dia menanyakan begini, Musa, kalau kita beritakan Injil kepada orang itu, kalau mereka tidak mau percaya, menolak itu, apakah sudah ditentukan untuk tidak percaya? Ya saudara, kita tidak tahu ditentukan atau ditentukan oleh Tuhan untuk percaya saudara, tapi tugas kita adalah memberitakan Injil, ya kan? Memberitakan kabar baik. Nah saudara, pada waktu kita memberitakan, tentu tidak serta-merta orang otomatis membuat keputusan, betul tidak saudara? Tapi Tuhan memanggil kita, dia berkata, mari ikutlah aku. Nah saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan mari ikutlah aku saudara, ini panggilan khusus secara personal kepada seseorang untuk ikut Yesus. Ikut Yesus di sini bukan dalam pengertian bahwa saya ikut di belakang Yesus, Yesus yang ada di depan, enggak. Tapi saudara, adalah sebuah keputusan penting untuk melepaskan kebiasaan lama, melepaskan kepercayaan lama, dan make decision, lalu ambil keputusan, saya ikut Yesus. Sebuah keputusan yang baru di dalam hidupnya. Dan saudara, pada waktu dia memutuskan untuk ikut Yesus, saudara, bukan sekedar untuk ikut di belakang Yesus ataupun menjadi pengikut Yesus, tidak. Tapi artinya adalah dia adalah orang yang membuat keputusan percaya dan taat kepada kehendak dan pimpinan Yesus dalam hidupnya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajar di danau itu, mereka memanggil dia guru. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan kepada mereka, tebarkanlah jala itu ke dalam, lalu mereka mendapatkan hasil yang banyak, ikan, mereka kagum. Lalu Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus dan memanggil dia Tuhan. Sebuah pengakuan yang berbeda ketika dia mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatakan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita mengikuti Yesus itu artinya juga bukan hanya sekedar membuat keputusan meninggalkan kepercayaan lama lalu ikut Yesus, tetapi belajar untuk taat kepada Yesus. Taat dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita terjebak dengan status kita sebagai orang Kristen yang tiap minggu datang ke gereja, lalu kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Saudara ya, betul ya? Ada di sini yang sudah ribuan kali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ada yang sudah hafal di luar kepala. Saking di luar kepala nggak ingat lagi. Saudara, seringkali kita membuat pengakuan itu betul. Tapi apakah apa yang kita akui, kita percaya, kita hidupi di dalam kehidupan kita hari-hari sebagai orang Kristen? Yang Tuhan ingin katakan di sini adalah mari ikutlah aku. Percaya kepada Yesus, jadikan dia sebagai pemimpin dalam hidupmu, dan tunduk kepada ketuhanannya.
yang memimpin hidupmu. Ketika seseorang percaya, maka dia harus taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi kalau orang berkata, aku percaya, tapi dia tidak pernah taat, maaf saudara, pembohong besar kita katakan kita percaya, tetapi kita tidak pernah taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi orang yang percaya, dia harus taat, dan orang yang taat, dia harus percaya. Kalau dia taat, tetapi tidak percaya, maka saudara, sia-sialah ketaatan, karena dia tidak percaya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan inginkan supaya kita menjadi muridnya, tidak hanya ikut, tapi percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan saudara, ketika dia memanggil kita menjadi muridnya saudara, Tuhan ingin supaya kita menikmati intimasi persekutuan dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui kebersamaan dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Dia secara personal saudara ya. Nah, saudara-saudara, apa definisi saudara tentang gereja? Apakah gereja itu hanya sekedar building? Apakah gereja itu hanya sebuah program-program, kegiatan-kegiatan? Apakah gereja itu hanya sebenarnya organisasi? Atau apa, saudara? Esensi daripada gereja itu adalah union with Christ and union with others. Adalah persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Itu yang disebut dengan dipanggil menjadi murid Yesus. Saya kira saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus paham bahwa tidak hanya sekedar kita mengakui Dia sebagai Tuhan, tidak hanya sekedar kita percaya kepada Dia dosa-dosa kita diampuni, yes. Tidak sekedar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dosa diampuni kita mendapatkan kepastian hidup kekal, ya itu betul juga, tetapi tidak sekedar itu. Tetapi saudara, lebih daripada itu saudara, kita dipanggil dari berbagai latar belakang kita bermacam-macam untuk bersatu dengan Dia, bersekutu dengan Dia, union with Christ. Maka ketika kita menikmati persekutuan dengan Dia, antara guru dan murid, Tuhan dan kita sebagai anak-anaknya saudara. Maka saudara, sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. Dulu saya punya dosen kuliah saudara ya. Mahasiswa ini suka ngolok ini dosen, dia orang Manado. Dia bilang, Pak, itu yang jadi istri Bapak itu adik Bapak atau istri Bapak? Nah, bingung kan saudara. Itu istri Bapak atau adik Bapak? Dia bilang, emang kenapa? Dia bilang itu istri Bapak itu mirip muka Bapak. Sama ya, lekak-lekuk wajahnya. Terus dia bilang begini, kenapa kami mirip? Karena kami sering sama-sama. Sering sama-sama. Maka karena sering sama-sama, maka muka bisa transfer, bisa berubah, bisa saling mirip satu dengan yang lain. Saya nggak percaya, apa betul nggak saudara ya? Betul nggak ya? Betul. Coba yang punya suami istri, coba lihat muka istrinya. Mirip nggak? Coba lihat mirip. Ada mirip? Ada ya? Kalau saudara lihat istri kamu sering ya, saudara lama-lama kamu lihat wajah kamu di istri kamu. Kalau istri kamu lihat suami kamu lama-lama kebayang-bayang tuh lihat. Nah saudara, ya ada orang mungkin bisa terjadi seperti itu saudara, tetapi menurut saya kedekatan kita itu mentransferring. Kita punya emosional, kita punya cara berpikir, bahkan cara bicara kita saudara, kita tidak sadar. Ya, satu kali saudara, anak saya ngobrol sama maminya, lalu anak saya ngomong satu kata, dia bilang begini, itu anak kamu persis mirip kamu. Emang miripnya apa? Kan anak saya. Ya omongannya persis mirip omongan papanya. Saudara, kedekatan kita dengan seseorang itu mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi cara berpikir kita, bahkan mempengaruhi segala sesuatu berkaitan dengan hidup kita. Saudara. Dan saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita ikut Yesus, ambil keputusan ikut Yesus, kita taat kepada kehendaknya dan menikmati persekutuan dengan Dia, saudara. Maka saudara, kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus menjadi murid Yesus. Dan ini yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi murid Kristus,
dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk ikut Yesus untuk melepaskan cara dan tujuan hidup yang lama. Supaya kita mengikut Yesus, kita mempunyai cara hidup dan tujuan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara memahami untuk apa saudara ada di tempat ini hari ini. Untuk apa saudara menjadi orang Kristen. Kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Kita punya masa lalu yang mungkin buruk. Kita punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini saudara, Tuhan beranugerah untuk memanggil engkau menjadi muridnya. Dan kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Saudara, cara hidup kita menjadi cara hidup yang baru. Tujuan hidup kita menjadi tujuan hidup yang baru. Yang bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan inginkan ini kepada kita hari ini sebagai orang-orang yang telah dipanggilnya menjadi murid Kristus. Dan saudara, Tuhan inginkan supaya ketika kita menjadi muridnya, tidak hanya murid yang berkata aku percaya, tapi aku mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Saudara, kita tidak pernah dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak pernah taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak pernah mengalami hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan kalau engkau tidak pernah taat kepada kehendak Tuhan. Saya pernah dengar cerita Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Pernah dengar? Sering dikhotbahkan. Berapa orang saudara? Berapa? 5.500 sama 5.000? 5.000 orang. Kasih makan apa? Berapa roti? 5 roti, 2 ikan. Betul ya? Berapa? 5 roti, 2 ikan. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada mereka, lalu murid-murid itu katakan, Tuhan ini ada 5 roti, 2 ikan. Tapi apa artinya buat orang banyak ini? Lalu Tuhan bilang, mari bawa kepada saya. Lalu serahkan kepada Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan mengucap syukur. Betul enggak? Betul ya? Kira-kira berdoa enggak? Ya Bapa, berkatilah 5 roti 2 ikan ini supaya jadi makan 5.000 orang. Amin. Kira-kira setelah Tuhan Yesus amin, roti berapa, ikan berapa? Halo? Roti berapa? Nggak tahu. Roti berapa saudara? Waktu amin. Gitu. Tuhan Yesus bilang amin sih saudara. Selesai mengucap syukur gitu ya. Berapa roti, berapa ikan? 5 roti tetap 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus pecah-pecahkan kepada murid-muridnya, langsung dibagikan. Petrus bagi sana, Yohanes bagi sana, Filipus bagi sana. Semua bagi. Giliran Thomas, Tom, lu pakai diritan sana Tom. Kayaknya ya Thomas ini kan peragu ya. Mungkin dia bilang begini, guru masa pecahan-pecahan begini bagi banyak orang. Terus bilang bagi. Ya saya coba mendramatisir ya. Lalu Thomas, ya atas keraguannya, ya udah pokoknya kalau nanti nggak bisa bagi, kamu yang tanggung ya Tuhan ya. Dia bagi juga saudara. Ternyata begitu dibagi, nggak habis-habis. Dan firman Tuhan mencatat 5.000 orang makan, laki. Perempuan berapa? Nggak tahu. Kalau 5.000 orang punya istri masing-masing satu, berapa orang? 10.000. Saudara, saya sempat pergi ke Israel, sudah lama sekali. Satu kali saya melihat ada satu kelompok orang, bapak dan ibu jalan bawa anaknya, mungkin ada 7 atau 9 orang, kayak anak tangga, deretan gitu. Lalu saya tanya sama tour guide kita, saya bilang itu siapa? Oh itu anak-anaknya mereka, anak-anaknya banyak sekali. Ya itu semua anak-anaknya, deretan kayak setahun begitu. 7 atau 9 orang banyak. Ternyata orang Israel itu banyak, ya, karena mungkin mereka taat kepada itu loh perintah Tuhan ya, Taurat, beranak, maka banyak anak cucu. Bayangin saudara, orang yang ikut itu adalah banyak anaknya. Bisa bayangkan nggak berapa banyak orang yang makan roti 5 roti 2 ikan? Banyak nggak saudara? Banyak ya. Nah pertanyaannya adalah,
Kapan mujizat terjadi? Kapan? Mujizat terjadi pada waktu terjadi aksi iman. Tindakan iman ketika taat melakukan perintah Tuhan. Ketika ketaatan itu dilakukan, saudara, maka di sanalah mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Demikian juga hari ini, saudara, kita mau ikut Yesus, yes. Kita mau mengaku Yesus Tuhan, yes. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara, tidak hanya sekedar ikut, tidak hanya percaya, tapi kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada firman Allah. Dan pada waktu kita mengambil keputusan untuk taat kepada firman Allah, saudara, di sanalah day by day kita melihat bagaimana Allah beracara dalam hidup kita. Memakai hidup kita menjadi orang-orang yang dipakainya. Tidak hanya menikmati berkat, tetapi dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, gereja yang misioner harus dimulai dengan dasar komitmen iman dan persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidup. Kalau hari ini kita bicara tentang gereja yang misioner, saudara-saudara, tanpa dimulai dengan hal yang sangat dasar, kita tidak mungkin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi bagi dunia ini. Mungkin berkata begini, Pak Pendeta, saya bisa lakukan kok tanpa ikut gereja, juga bisa buat kegiatan sosial, buat aksi-aksi sosial. Oke. Siapapun bisa melakukan aktivitas sosial atau menolong orang lain di sana atau membantu orang lain yang sedang kesusahan bisa. Tapi doing the mission of God itu harus dimulai dengan orang yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus, taat melakukan kehendak Yesus, dan pergi untuk Yesus. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan hal yang sangat dasar dalam hidup kita, saudara. Oke, kita berbicara tentang misi Allah. Bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, tetapi harus dimulai dari diri kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Yesus atau tidak? So, bila kiranya kita sebagai orang-orang percaya membuat sebuah keputusan penting sebagai pengikut Yesus, karena itu adalah dasar panggilan kita. Yang kedua adalah panggilan untuk dijadikan. Kamu akan kujadikan. Saudara, ini menarik sekali ya. Ketika dia berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Saudara-saudara, kata kujadikan di sini itu berbicara menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ibu-ibu di sini ada yang bisa bikin roti? Ada ya? Ada bisa bikin roti? Roti itu dari mana asalnya, Bu? Langsung jadi roti? Dari mana? Dari tepung, betul saudara ya. Tepung diolah, lalu dicampur apa, Bu? Hah? Campur apa, Bu? Telur, apalagi? Ragi, apalagi? Hah? Mentega, apalagi? Gula, ikan, apalagi? Apa yang bikin warna-warna itu? Vanila, betul nggak saudara? Supaya ada harum-harum kan saudara. Dari tepung, lalu diproses, dibentuk, sudah jadi bisa makan. Lalu dibentuk, dibulatkah, lonjongkah, atau berbentuk-bentuk kayak cangkirkah? Bisa kan? Betul saudara? Setelah dibentuk itu apa sudah bisa langsung makan? Enggak, untuk apa? Diapain lagi? Masuk ke oven, betul ya? Setelah masuk oven, 30 menit, jadi apa? Jadi harganya berapa tuh satu roti di sini? 2.000, 3.000, 50.000, nggak ada ya roti. Saudara, kata menjadikan itu dari proses, dari yang tidak ada harga menjadi berharga. Diproses dari yang tidak ada nilai menjadi bernilai. Diproses dari yang lama menjadi yang baru. Jadi itu kata jadikan. Tuhan Yesus katakan begini, kamu akan kujadikan. Siapa mereka? Kita tahu saudara bahwa para nelayan adalah orang-orang pekerja kasar. Bukan hanya pekerja kasar, mereka adalah karakter-karakter yang kasar. Bicara kasar.
Ada di sini yang pernah lihat orang di nelayan? Karena riuhnya laut, saudara ya, itu kecenderungan mereka bawaannya itu teriak-teriak kalau ngomong sama temannya, saudara ya. Nah, saudara, orang-orang seperti ini dipanggil oleh Yesus, lalu dia katakan, kamu akan kujadikan. Hebat sekali, saudara. Menjadikan orang yang tidak ada apa-apanya, ya bukan siapa-siapanya. Terus saya itu katakan, mari ikut aku akan jadikan engkau menjadi apa-apa. Wow, hebat sekali, saudara ya. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus luar biasa menjadikan orang yang tidak berguna, menjadikan orang yang tidak terhormat, menjadi orang yang tidak dipakai untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan misi dunia, Allah bagi dunia ini, saudara. Dan saudara, ketika kita dibentuk tidak ada cara lain, kita harus punya kerelaan untuk dibentuk sama Tuhan. Kalau kita tidak punya kerelaan untuk dibentuk Tuhan, jangan bermimpi engkau menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, saudara. Ada orang berkata begini, Tuhan, aku ingin supaya lebih baik daripada sebelumnya. Aku punya karakter buruk, aku punya kebiasaan buruk. Tapi pada waktu Tuhan proses engkau harus punya sikap rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau tidak, saudara, maka engkau tidak mungkin menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Saya pernah di Jogja itu ada apa namanya? Ada orang kerja apa namanya itu? Apa namanya ini, saudara? Apa namanya? Ini apa namanya? Hah? Vas bunga ataupun bejana. Ya di Jogja itu ada tukang bikin itu banyak sekali tembikar-tembikar apa dari macam-macam, saudara, dari gelas ataupun teko ataupun dari begini. Nah, so kami pergi ya. Melihat tempat itu, mereka ambil dari bongkahan tanah, lalu mereka proses dibersih-bersih, buang-buang batu-batunya, kemudian lalu mereka rapi-rapiin. Setelah itu mereka proses bentuk seperti bentuk yang diinginkan. Setelah itu baru dijemur. Setelah dijemur, saudara ya, baru mereka masuk ke tempat perapian supaya dibakar, supaya lebih keras, saudara ya. Setelah keluar dari sana, hitam-hitam, saudara, barangnya. Nggak langsung bisa dijual, ya kan? Langsung mereka ambil, dipoles lagi, saudara. Pakai kertas apa tadi itu? Kertas pasir, amplas, supaya dia rapi dan licin. Setelah itu dia langsung dijual, langsung di-furnish, ya kasih mengkilat-mengkilat atau warna-warni. Setelah udah jadi, saudara, jadilah vas bunga seperti begini, yang cantik. Perhatikan, pada waktu tanah itu menjadi bongkahan tanah, dia tidak bernilai, diinjak-injak orang. Tapi ketika diproses, maka dia berhasil menjadi pajangan yang indah. Saya pikir begini, saudara, kalau saja tanah itu punya perasaan, waktu dicangkul dia pasti protes. Pak, jangan cangkul saya, Pak, sakit, Pak. Saya nggak rela. Tetap diambil dong, iya kan? Diambil. Waktu diproses-proses, dipukul-pukul di tempat-tempat, dia bisa juga nangis, Pak, jangan pukul-pukul saya, sakit, Pak. Waktu dijemur, masuk dalam perapian, dia juga bisa menangis menjerit, nggak sanggup, sakit nggak tahan. Habis itu dipoles-poles, ada karakter yang nggak baik, dipoles-poles lagi supaya licin. Kita juga nggak sanggup. Kalau dia punya perasaan, dia menangis. Tapi bongkahan tanah itu tidak pernah protes. Dia berserah penuh kepada sang penjunan untuk membentuk dia supaya menjadi bejana yang baru, yang mahal, yang indah. Bayangin, saudara, kalau tanah-tanah yang di depan gereja kita bawa sini, taruh di mimbar sini, pasti ini Laut Semara ya. Ini siapa nih bawa tanah taruh di mimbar? Ini kan tempat kudus, betul nggak, saudara? Tapi saudara, tanah yang tadi tidak berharga sekarang menjadi vas bunga yang indah. Taruh di sini, orang kagum dengan keindahannya. Saudara, Tuhan proses hidup kita supaya semakin hari, semakin kita dari natur kita manusia berdosa yang punya karakter lama itu dibentuk lagi sama Tuhan, diproses sama Tuhan, dan kita dipanggil untuk diproses sama Tuhan. Kalau saudara misalnya berkomunikasi dengan teman, saudara, sahabat, saudara, atau komunikasi dengan pasangan suami istri, saudara, pada waktu terjadi konflik, saudara,
Perhatikan baik-baik, jangan berpikir bahwa dia adalah musuhmu. Pikirkanlah bahwa dia adalah yang Tuhan pakai untuk membentuk engkau dan memproses engkau lebih baik lagi. Seringkali Tuhan pakai cara yang unik untuk membentuk kita kok, saudara. Supaya kita semakin hari semakin baik. Karena dia kenal siapa kita. Dia kenal tidak hanya dengan nama kita, dia kenal hati kita, dia kenal pikiran kita, dia kenal sifat-sifat kita, karakter kita, dan dia tahu cara untuk proses engkau menjadi bejana yang indah yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ini jemaat sini tahu nggak nyanyi ini? Ya, ayo sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Saudara-saudara, saya mau tanya saudara, sering nggak nyanyi lagu ini? Halo, sering dengar? Sering nyanyi? Sering? Jarang? Kenapa jarang nyanyi? Tahu kan nyanyi ini? Tapi jarang nyanyi. Kenapa jarang nyanyi? Tidak mau kasih hidup sama Tuhan dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Menurut saudara, ini lagu benar apa enggak benar? Kata-katanya. Halo? Benar apa tidak benar? Ini kayaknya AC-nya kedinginan ya, rasa ya. Saudara, benar nggak? No. Bejana sudah bentuk, bejana sudah jadi. Yang dibentuk adalah tanah liat. Tanah liat dibentuk oleh tangan penjunan. Dibentuk sesuka hatinya. Supaya apa? Supaya jadi seperti yang dia inginkan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita nyanyi ganti ya. Bagaikan tanah liat. Nggak ada yang mau nyanyi. Bagaikan tanah liat, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Saudara-saudara, kita adalah bagaikan tanah liat yang bisa dibentuk. Kalau sudah pas mau dibentuk, pecah saudara. Pecah, karena dia udah jadi. Nggak perlu dibentuk lagi, udah jadi itu bejana. Kecuali bejananya pecah, kita ganti nyanyinya. Gimana nyanyinya? Bagaikan apa? Bejana pecah, siap. Kan nggak enak nyanyi sering. Nggak enak, karena nggak cocok. Iya kan? Jadi sudah kita dipanggil untuk dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Ada dua sisi yang Tuhan ingin bentuk kita. Yang pertama adalah aspek knowledge. Supaya kita dibentuk semakin hari semakin kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan saudara-saudara, Paulus seorang yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, melayani dengan begitu luar biasa. Memenangkan banyak jiwa, mengajar dengan hebat. Tapi seorang Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, kalau kita bertanya siapa saya, orang Kristen, ingusan, minta maaf. Yang baru Kristen, kita diminta untuk mengajak kita untuk bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, saudara-saudara. Seringkali kita banyak alasan dan tidak mau belajar untuk mengenal Yesus. Saudara, saya menganjur saudara kalau sudah punya kelompok-kelompok sel untuk belajar firman Tuhan, kalau ada seminar-seminar yang disampaikan dibuat oleh gereja untuk saudara semakin mengenal Tuhan dan rencana dalam hidup saudara, datang saudara, luangkan waktu. Karena dengan cara demikian engkau semakin mengenal Tuhan Yesus dengan luar biasa. Semakin kau mengenal Yesus, semakin kau mencintai Yesus. Amin. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin benar nggak Bapak Ibu? Suami istri saya mau tanya, semakin kenal semakin kok kenapa ketawa nih? Ada yang aneh? Tak kenal tak, semakin kenal semakin
Iya, ada orang bilang, Pak, udah biasa sama dia. Minta maaf ya, udah biasa sama dia istri saya. Ya, dia melulu. Emang ada yang lain gitu saudara ya. Makanya minta maaf ya. Kadang-kadang minta maaf. Omongan suami dengan istri tidak seindah dulu waktu masih pacaran. Iya kan? Omongan istri juga sama suami nggak lagi seperti yang dulu-dulu. Katanya semakin kenal semakin cinta. Semakin gue kenal semakin gue sebel. Enggak, saudara, di sini enggak. Oh, di sini kayak Alam Sutra baik-baik semua. Tapi di sana sini juga ada orang-orang model yang begitu kan ya. Tapi saudara, semakin kita kenal Tuhan Yesus kita, semakin kita percaya Dia, semakin kita andalkan dalam hidup kita, dan semakin kita taat kepada kehendak Dia. Karena kita tahu siapa yang ku percaya. Amin. Aku tahu kepada siapa yang ku percaya. Yang kedua adalah aspek sikap kita, sifat karakter kita. Saudara, kita punya bawaan sifat karakter lama kita. Natur berdosa kita yang sangat mempengaruhi kita hari ini. Walaupun kau berkata begini, Tuhan aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tetapi sudah minta maaf, sampai hari ini ada orang yang masih menyadari dirinya, orang yang belum diubah oleh Tuhan. Sifatnya, karakternya masih kasar. Lalu orang berkata begini, ya udahlah biasalah, dia kan udah memang begitu dari dulunya, dari sononya udah begitu, gak bisa berubah. Saudara-saudara, saya mau beritahu saudara, tidak ada orang yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Yang adalah yang Tuhan mau, engkau rela dan serahkan diri dibentuk dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Tadi saya tanya kebaktian 1, nggak ada yang jawab. Saya mau tanya kebaktian 2, jawab ya, jujur ya saudara ya, boleh ya? Minta maaf, saya malu juga nanya. Menurut saudara saya ini ganteng apa enggak? Lumayan baik. Tukul bilang yang anggap saya ganteng orang beriman. Saya tidak mau katakan itu, yang saya mau katakan begini. Saudara, kalau saya ada hari ini beri di hadapan saudara melayani Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan baik dalam hidup saya. Saya anak pendeta 8 bersaudara. Dan saudara, pada waktu saya remaja dan pemuda, saya orang yang sangat galak, sangat jahat, dan karakter buruk. Saya bisa pukul orang tua saya. Saya ambil waktu saya ribut sama orang tua saya, ambil keputusan run away from home. Dari Kalimantan saya lari ke Jawa, entah mau kemana. Saudara. Yang penting jauh dari orang tua saya. Dan saya terlibat dengan segala kejahatan apapun yang bersifat moral. Dan saya orang hidup yang sudah hancur, sangat hina. Tapi sudah satu kali waktu saya ada di Purwokerto, Tuhan tangkap saya melalui beberapa hamba Tuhan. Di sana saya menangis seperti seorang anak kecil, menyesali diri. Ingat papa saya pendeta yang selama ini saya tidak hormati. Dan ingat Tuhan Yesus yang papa saya layani. Saya menangis seperti anak yang meraung-raung. Saya katakan Tuhan saya tidak berguna. Kalau saya mati menjadi gelandangan, saya sempat jadi gelandangan di satu kota karena nggak ada uang saya habis, saya tidak sempat cerita panjang. Uang saya habis diambil orang di kapal Tampomas itu terakhir berlayar. Dan saudara-saudara, saya bilang Tuhan saya layak mati jadi gelandangan di pinggir jalan. Tapi Engkau masih mencintai saya. Tuhan ambil saya di pinggir jalan, Tuhan bentuk saya lagi kembali. Dia rajut saya kembali. Saya katakan Tuhan ini hidup saya rela Tuhan bentuk seperti yang Tuhan mau. Dan sampai hari ini 30 tahun saya di GKY, saya tidak pernah menyesal menyerahkan hidup untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah hidup saudara yang paling jahat sekalipun. Tuhan sanggup mengubah hidup saudara yang paling hina sekalipun. Kenapa saudara? Ketika dia panggil engkau, tidak hanya panggil untuk percaya dan terima Yesus Juru Selamatmu, tetapi dia panggil engkau, dia ingin proses engkau, dia bentuk engkau sebagai apa saudara? Sebagai sesuatu yang indah, yang menyenangkan hati banyak orang, yang dikagumi oleh dunia. Melalui apa? Melalui karakter, sifat yang diubah oleh Tuhan. Maka ketika orang lihat saudara, mereka kagum kepada engkau. Mereka di balik kehidupan engkau ada satu pribadi yang hebat,
Namanya Yesus yang mampu mengubah hidup saudara dan saya. Nah, dikasih di dalam Tuhan. Saya kira bagi kita orang-orang yang sudah meresponi kasih Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau ikut Yesus. Tuhan ingin supaya kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hidup yang berkualitas. Dan sudah tahu. Dan tidak ada cara lain bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas. Selain kita surrender, totally, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan bentuk kita seperti yang Tuhan mau. Dan yang jelas, saudara, Tuhan tidak pernah salah untuk membentuk engkau. Hanya Tuhan menggunakan berbagai cara untuk membentuk engkau seperti yang Tuhan mau. Dan saudara, mari kita belajar untuk semakin mengenal Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Semakin kita kenal, semakin kita tunduk dan hormat kepada Dia. Dan semakin kita mencintai Dia dan melayani dengan sepenuh hati kita. Saudara, bicara tentang gereja yang misioner. Kita tidak mungkin melakukan pelayanan misi kalau kita tidak mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan. Saya berkali-kali saudara di mana-mana berbicara tentang misi, tidak ada gerakan apapun. Apa yang menjadi masalah? Saya merasa bahwa dasarnya adalah belum terbentuk semangat misi itu. Kalau engkau punya hidup yang diubah oleh Tuhan, saya yakin dengan semangat yang dari hatimu itu berkobar-kobar untuk menceritakan pengalamanmu yang hebat itu kepada orang lain. Kalau engkau pernah di masa lalu hidup yang hina, hari ini engkau dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, maka hidup yang diubah itu saudara, memberikan suatu gerakan bagi engkau, melihat orang yang hina, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau bicara tentang pelayanan misi, menjangkau orang yang hina, menjangkau orang yang papa, mulai dari hidup kita yang diubah oleh Tuhan, supaya engkau memiliki hati Yesus untuk menjangkau orang-orang itu. Yang terakhir, saudara, kelamaan ya, nggak apa-apa ya, kayaknya terakhir khotbah di Alam Sutra kayaknya nih. Nah, sorry. Ya, saudara, yang ketiga, yang terakhir, saudara ya, terakhir biasa tempat duduk agak dingin sedikit ya, tadi mulai panas-panas kan ya. Yang terakhir, saudara, panggilannya adalah menjadi penjala manusia. Hebat sekali ya. Yesus katakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku akan menjadikan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, ketika bicara tentang menjala manusia ini, saya kira pada waktu Petrus dan kawan-kawan dengar ini maksudnya apa sih? Saya ini kan penjala ikan, penjala manusia. Emang manusia bisa dijala? Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Tuhan Yesus ingin memberikan suatu penjelasan kepada mereka tentang sebuah peralihan. Mengerjakan sesuatu yang sifatnya materi, mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Pekerjaan sesuatu yang sifatnya sementara, yang kekal, bernilai kekal. Mengerjakan profesi-profesi yang mungkin direndahkan, tetapi mengerjakan profesi yang dihormati, yaitu membawa jiwa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya, aku menjadikan engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Artinya adalah bagaimana kita, tadi Pak Agus katakan bukan pancing lagi, pakai jala. Heran, Tuhan Yesus gak pakai ilustrasi pancing loh Pak, pakai jala. Artinya membawa jiwa itu bukan hanya satu, dapat satu-satu, iya satu-satu sih. Tapi artinya adalah bagaimana semakin banyak orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, membawa jiwa, pimpinlah niat hamba, membawa jiwa padamu, bawalah, datanglah, bawalah jiwa yang terbelenggu dalam dosa terus. Walau hanya, kalau saudara bisnis mau satu apa dua? Kalau mau bisnis dapat satu apa dapat dua? Iya, saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan, kita tidak dibatasi untuk dapat satu. Tapi Tuhan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada kita untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa datang
kepada Tuhan. Iya. Iya, jadi saudara, ketika kita melakukan mandat ilahi bagi dunia ini, memberitakan Injil, membawa orang-orang datang kepada Tuhan bukan dengan pancing tapi dengan menjala, ya, membawa mereka datang kepada Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Bapa. Tadi seperti saya katakan di awal tadi, kehendak Bapa, Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia mau supaya setiap orang mengalami dan menerima, yaitu hidup kekal. Jadi saudara, kalau engkau mengerjakan pekerjaan misi bagi dunia ini, engkau sedang mengerjakan ataupun melakukan kehendak Bapa bagi dunia ini. Saudara, kalau kita punya anak, kita perintah dia untuk melakukan sesuatu, kita senang banget kalau anak saya satu ini penurut, apapun diperintahkan sama papanya nurut anaknya. Saudara, kita bangga sebagai orang tua. Tahukah saudara, hati Bapa ketika dia melihat kita anak yang baik, murid yang baik, taat melakukan kehendak dia. Bapa pun senang melihat anak-anaknya yang melakukan apa yang dia kehendaki bagi dunia ini. Dan saudara, kita rindu supaya melalui kehidupan kita, Tuhan pakai kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Karena itu adalah tugas dan panggilan gereja kita, supaya orang-orang yang di luar sana mereka boleh mengenal Kristus dan mengalami Yesus Kristus dalam hidup mereka dan menerima hidup kekal, saudara. Setelah saya kira ayat firman Tuhan yang terkenal bagi kita adalah panggilan gereja yang disebut dengan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan kata jadikanlah, kata yang sama dipakai ketika Tuhan Yesus katakan, aku akan menjadikan. Nah, saudara-saudara, kata jadikan ini sedang memproses kita, memanggil kita dari tempat kita, lalu diproses, dibentuk, lalu Tuhan mau supaya kita menjadikan sekalian bangsa itu. Nah, bangsa itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah etnos, dari kata etnos. Etnos itu sama dengan kata etnis, yaitu artinya adalah suku-suku bangsa. Tidak ada suku bangsa manapun yang tidak layak untuk menerima Injil. Tidak hanya bagi kita yang ada di kota, tapi ada orang-orang yang di pedalaman di udik sana yang tidak terjangkau. Suku yang terabaikan yang tidak pernah kita dengar namanya. Mereka adalah manusia yang Tuhan percayakan kepada gereja untuk kita jangkau, membawa mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, James Halstead berkata, the Great Commission is not an option to be considered, it is a command to be obeyed. Artinya, amanat agung tidak hanya sekedar untuk kita tahu, tetapi amanat agung itu adalah perintah yang harus kita taati. Saya mau tanya saudara, 10 hukum perintah Tuhan itu, 10 hukum itu perintah Tuhan bukan? 10 hukum perintah Tuhan ya, betul ya? Kalau kita langgar 10 hukum, dosa enggak? Dosa. Amanat agung itu perintah Tuhan tidak? Amanat agung perintah Tuhan. Kalau kita tidak mentaati amanat agung, kita dosa enggak? Artinya apa, saudara? Amanat agung adalah sesuatu yang mutlak, yang harus dikerjakan oleh gereja. Karena untuk itulah gereja dipanggil. Kalau gereja ada di kota ini, di Alam Sutra ini, saudara, dan kita tidak melakukan amanat agung, saudara, kita sedang tidak melakukan kehendak Allah bagi gerejanya. John Stott, seorang teolog modern, dia berkata begini, tujuan utama gereja adalah beribadah kepada Tuhan, sedangkan tugas utama gereja adalah memberitakan Injil. Kita datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama, worship God, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kenapa kita worship God? Because I know Him, He is my Lord. Menyembah Dia. Setelah kita menyembah Dia, mendengarkan firman Tuhan, lalu sudah diutus untuk pergi keluar dari ruangan ini. What for? Untuk apa? Doing the mission. Share the good news to the lost one. Menyampaikan berita Injil kepada dunia. Kalau kita tidak memberitakan Injil, saudara, kita tidak melakukan tujuan utama gereja. Saudara minta maaf. Ada banyak bintang kita punya misi gereja kan, ibadah, pembinaan, sosial, persekutuan, lalu apa lagi? Penginjilan. Tahukah saudara, mana salah satu yang penting? Ya, para teolog mengatakan semua bidang penting. Tapi saudara-saudara, dari perspektif misi,
bidang yang paling penting adalah penginjilan. Kenapa? Karena kita dilengkapi, diperdayakan dengan ibadah, dengan pembinaan, dengan persekutuan, dengan sosial. Tujuannya satu, Injil diberitakan. Injil diberitakan. Bagi-bagi sembako, minus Injil, nilainya 0. Tapi bagi-bagi sembako plus Injil, nilainya kekal. Kenapa saudara? Karena dengan memberitakan Injil, kita membawa orang mengenal Yesus, terima Yesus jadi juru selamat, dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas utama gereja. Tujuan utama gereja adalah worship God, tapi tugas utama gereja adalah memberitakan Injil. Semua untuk tujuan yang satu ini. Itu misi Allah bagi dunia, supaya semua orang boleh mengenal Kristus dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya saudara, saya dalam pergumulan saya bertahun-tahun di GKY bergumul bagaimana supaya orang Kristen itu tidak beralasan tidak memberitakan Injil. Kalau kita tanya orang kenapa tidak memberitakan aja, 3 alasan. Pertama, tidak tahu apa yang mau diomong. Yang kedua adalah tidak mau, itu berkaitan dengan kemauan. Kamu tahu nggak tahu, tapi kenapa tidak memberitakan? Tidak mau, nggak ada keinginan, dorongan dari dalam diri. Lalu kenapa kamu tahu, kamu mau, tapi tidak bisa, kenapa? Tidak bisa. 3T, tidak mau, tidak tahu, tidak mau, tidak bisa. Nah, bisa itu berkaitan dengan cara. Maka saudara, saya memproposkan pada waktu itu kepada sinode supaya metode yang sederhana ini bisa digunakan untuk memberitakan Injil. Nah, kurang lebih 2 tahun ini saudara, saya sudah keliling hampir seluruh GKY yang ada di Jabodetabek, ada di luar kota juga, untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana supaya semangat memberitakan Injil ini sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Ya, setiap saat kita ketemu orang, dengan mudah kita menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain. Ya, tidak ada alasan lagi, dengan sederhana sekali. Bulan Maret lalu saya di Persekutuan Komisi Wanita BSD, ada banyak sekali. Ya. Saya senang sekali, appreciate sekali, mereka semangat sekali. Mereka katakan, Musa ini kok sederhana sekali bisa menceritakan Injil ya dengan simple sekali. Ya, saya bilang, ya kadang-kadang kita orang Kristen terpaku dengan dengan banyak hal yang membuat kita tidak berani untuk memberitakan Injil. Lalu kita menjadi gereja yang tidak lakukan apa-apa. Kita bergumul gereja kita di sini supaya bangku-bangku terus terisi dengan jiwa-jiwa baru. Tapi kalau kita tidak memberitakan Injil, kita sedang bermimpi. Tapi kalau kita mau bagaimana jiwa ditambahkan, mari kita lakukan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, melakukan misi Allah bagi dunia, membawa kabar baik bagi dunia ini. Saudara, beberapa yang lalu saya membaca sebuah artikel dari World, yaitu Word of Life. Ini sebuah lembaga penginjilan yang sudah mendunia, lalu dia mendorong supaya sekolah seminari atau camp-camp yang dilakukan oleh banyak orang, lalu kepada anak-anak muda, lembaga misi dunia untuk gerakan dengan satu gerakan yaitu Challenge ISM. ISM itu ada tantangan untuk memenangkan 5 juta orang untuk menerima hidup kekal. Saudara, saya sangat-sangat terkagum dengan semangat ini. Saya hanya memikirkan begini, semangat ini hanya didapati oleh orang yang telah berkomitmen aku ikut Yesus dan mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan. Saudara, maukah gereja kita, gereja GKY secara keseluruhan, saudara kita berkata, iya aku punya visi misi yang bagus, mulia dan visioner. Apakah kita mengerjakannya atau tidak? Saudara, kalau kita pikir, banyak sekali ya, 5 juta orang, dalam 1 bulan April, saudara. Ini hebat sekali. Tapi saya percaya, saudara, kalau semua orang percaya melakukannya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang mengenal Juru Selamat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kata-kata John Stott ini bagus sekali, ini anak rohaninya John Stott, penerusnya, saudara. Christopher Wright, dia berkata, gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. So, itu artinya kalau kita tidak memberitakan Injil, kita bukan gereja yang sejati.
Kita sama dengan organisasi-organisasi keagamaan lain yang hanya sebagai ya kumpul-kumpul orang untuk beribadah kepada Tuhannya, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Saya merasa bahwa statement ini bukan hanya untuk organisasi gereja, tetapi untuk setiap pribadi kita orang Kristen. Kalau engkau berkata aku orang Kristen, engkau orang Kristen sejati kalau engkau memberitakan Injil. Engkau bersaksi tentang apa yang kau alami bersama Yesus. Membawa orang-orang untuk mengenal Yesus dalam hidup mereka. Ya saudara, saya berharap apa yang kita pikirkan tentang gereja yang misioner itu, kita bangun di atas dasar komitmen bersama-sama. Aku mau ikut Yesus. Yang kedua, aku mau hidupku diubah oleh Yesus. Yang ketiga, aku mau melakukan apa yang Yesus mau bagiku, membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara, kita punya latar belakang yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Ada pengusaha, ada pedagang, ada pekerja profesional. Saudara, tahukah saudara mengapa engkau ada di sana? Not only business, you are doing the mission. Engkau sedang ada di sana, di kerjaanmu, di kantormu, di tokomu, untuk melakukan panggilan gereja, menjadi saksi Kristus. Sesuai dengan profesi kita, Tuhan pakai kita untuk membawa orang-orang seprofesi, boleh mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu panggilan gereja, saudara. Saudara-saudara, 18 hari yang lalu saya pelayanan ke Sarawak, Sabah Sarawak, 12 hari saudara, mengajar di sebuah seminari di Sarawak, kemudian saya khotbah di sebuah gereja di Kuching. Jemaatnya cuma 200 orang, 200 orang, gereja kecil, masih kayak begini ruko, ini lebih bagus, lebih megah. Waktu ngobrol-ngobrol dengan pendetanya, dia katakan begini, kami sedang support 15 missionary ke luar negeri dan dalam negeri. Saya terkagum-kagum, saudara. Saya bilang begini, bagaimana kalian bisa mengerjakan dengan jemaat yang begini? Ya kami komit. Setiap kepala anggota jemaat itu, kami komit untuk bertekad membantu, mendukung, mensupport penginjil yang kami utus ke luar negeri. Ada yang ke Burma, ke Laos, Vietnam, lalu ada ke Indonesia, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, saudara ya. Dan di dalam negeri, saya hanya kagum, saudara, mereka adalah orang-orang yang menangkap hati Tuhan itu. Saudara. Tahu saudara, misi itu adalah heartbeat-nya Allah, itu misi. Denyut jantung hati Tuhan itu melakukan misi, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara. Dan gereja ini menangkap pesan itu. Kami di Mangga Besar, saudara, sampai saat ini kami mendukung itu ada 6 guru sekolah umum di Makassar. Lalu kami mendukung 16 orang tenaga misi kita utus ke ke Sulawesi Tengah. Itu menjangkau suku-suku terabaikan di suku Lauze. Nah saudara, ini adik-adik saya, kami bekerja dengan Yayasan Pintu, adik-adik saya semua, adik ipar saya, mereka lakukan pelayanan itu naik gunung, turun gunung, lewat sungai, saudara, pernah sempat hanyut karena deras, saudara. Tapi saudara, di gunung-gunung itu ada banyak orang-orang yang terlantar di sana yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dalam hidup primitif. Dan saudara, gereja kita Mangga Besar mendukung 16 orang missionary lokal yang kita utus. Dan saudara, kita kepengen supaya gereja kita menjadi gereja yang mempunyai semangat memperhatikan orang-orang, peduli kepada orang-orang di luar sana. Saudara, sejak tahun 2015, gereja kami setiap minggu misi, kami ada suatu gerakan yang namanya kami sebut dengan STM. Saya tadi lihat ada STM, saya ingat Pak. STM itu kami sebut short term mission. Kami utus anak-anak sekolah atau jemaat yang mau 1 bulan spend daytime pergi NTT untuk melayani NTT. Nah, saudara, mereka dipersiapkan, ini sedang dalam proses pembekalan mereka selama ikut 8 modul. Kemudian nanti bulan tanggal 18 Juni mereka kita utus ke lapangan. Mereka utus bagaimana mereka mengajar pelajaran-pelajaran umum, ngajar membaca, ngajar berhitung, ngajar bahasa Inggris. Di samping itu mereka masuk berita Injil dalam pelayanan mereka untuk menguatkan, meneguhkan iman anak-anak Kristen di sana. Nah, saudara-saudara, kita tawarkan kepada banyak anak-anak muda kita. Kemarin ada 22 orang yang mendaftar, saudara ya. Tetapi kemarin saya dengar ada 7 orang yang ikut pelatihan. Nah, mulai gugur, saudara. Saya juga tidak tahu, memang ada konflik time dengan jadwal kuliah anak-anak. Tetapi saya melihat hati mereka kepengen ikut program ini.
Nah, sebenarnya waktu saya di sinode, saya pernah tawarkan untuk seluruh jemaat yang ada di GKY, kalau memang ada keinginan mengutus anak-anaknya untuk diutus ke ladang misi, saudara, ini kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Ada banyak orang-orang di luar sana, saudara, yang sangat membutuhkan sentuhan kasih Tuhan melalui pelayanan misi gereja. Maukah kita sudah mengerjakannya bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kesempatan kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur kalau kami telah dipanggil secara spesial untuk ikut Yesus, percaya kepada Yesus, dan mengalami intimasi dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin Tuhan ubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, kehidupannya lebih berkualitas, kehidupan yang seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dipakai menjadi alat-Mu yang tajam, menjadi alat-Mu yang berkuasa, menjadi alat-Mu yang efektif untuk membawa berita kabar baik kepada dunia. Mulai dari lingkungan kerja kami, lingkungan keluarga di mana kami domisili, lingkungan dimanapun Tuhan izinkan kami untuk melayani. Pakai kami Tuhan. Dan pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi mercusuar Injil di tengah-tengah alam sutra ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya.